Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Septiana. Saya dari Manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu analisa sekuritas. Sekuritas atau efek merupakan surat berharga atau aset keuangan yang dapat diperdagangkan dengan tujuan penerbitannya adalah sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan. Aset keuangan beberapa di antaranya yaitu sekuritas saham, obligasi, kontrak derivatif, dan mata uang dengan karakteristik yang dimiliki berbeda-beda. Sekuritas ekuitas adalah bentuk kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pada suatu entitas, misalnya pada suatu perusahaan, yang berwujud saham baik saham biasa atau saham preferen dan warrant, di mana saham biasa ialah merupakan salah satu bentuk umum dari ekuitas dan mewakili kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki klaim akhir dari aset perusahaan bila perusahaan dilikuidasi dan akan mendapatkan dividen setelah pembayaran bunga dan dividen saham preferen, di mana pemegang saham juga menentukan, mengangkat, atau menurunkan para direktur di suatu perusahaan. Keputusan aksi perusahaan seperti merger, akuisisi, spin-off, dan lain-lain, dan pemilihan auditor. Sedangkan saham preferen adalah saham istimewa yang pembayaran dividennya dalam jumlah tetap dan dibayarkan sebelum dividen untuk pemegang saham biasa. Dan waran mirip seperti kontrak opsi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham biasa pada harga tertentu sebelum kadaluarsa. Terdapat beberapa pendekatan dalam memilih saham. Yang pertama yaitu pendekatan top-down analysis, di mana dalam analisis top-down dimulai dengan menganalisa kondisi makro industri, menganalisa prospek dari berbagai sektor yang ada, dan akhirnya perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek yang baik. Sedangkan bottom up, dalam analisa bottom up yaitu mencari saham yang nilainya rendah dibandingkan dengan harga pasarnya, sehingga dapat memberikan pengembalian yang unggul tanpa memperhatikan prospek pasar dan industrinya. Saham diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu growth stock, di mana saham dengan imbal hasil investasi yang lebih tinggi. Harga saham murah atau undervalue dibandingkan dengan lainnya, yang dapat disebabkan oleh karena pasar yang tidak efisien atau discount rate yang tidak tepat, contohnya perusahaan teknologi. Klasifikasi saham yang kedua yaitu defensive stock, di mana penurunan imbal hasil investasi tidak sebesar penurunan imbal investasi pasar, di mana defensive stock ini memiliki risiko sistematis atau beta yang rendah. Contohnya defensive company, di mana perusahaan penyedia kebutuhan dasar atau makanan pokok. Yang ketiga yaitu ada cyclical stock, yaitu hasil investasi lebih berfluktuatif dibandingkan dengan imbal investasi pasar. Memiliki risiko investasi beta yang tinggi, contohnya cyclical company atau perusahaan properti. Yang keempat ada seasonal stock, yaitu hasil investasi yang sangat fluktuatif sesuai musim tertentu. Contohnya seasonal company yaitu produsen kartu ucapan atau pakaian. Dan yang terakhir ada speculative stock, yaitu berkemungkinan besar dapat memberikan tingkat imbal hasil investasi yang rendah atau negatif dan memiliki kemungkinan kecil untuk memberikan tingkat imbal investasi yang normal atau tinggi. Di mana harga saham pada spekulatif stock ini termasuk overpriced, contohnya yaitu perusahaan pengeboran minyak. Sebelum melakukan penilaian saham, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu besarnya imbal investasi yang akan diperoleh. Kedua, waktu imbal hasil investasi tersebut diperoleh. Dan yang ketiga, tingkat imbal investasi yang dibutuhkan. Di mana penilaian saham ini
dibagi menjadi dua, yaitu ada saham preferen dan saham biasa, di mana penilaian saham preferen yang memberikan dividen dalam jumlah tetap dan untuk periode tak terhingga dapat dinilai menggunakan model pertumbuhan dividen konstan atau dividen constant growth. Sedangkan saham biasa dalam melakukan penilaiannya dapat menggunakan dua metode yang umum, yaitu diskon cash flow dan penilaian relatif, di mana diskon cash flow ini dibagi lagi menjadi 3 metode. Ada dividen diskon model, ada free cash flow the firm, dan free cash flow the equity. Sedangkan penilaian relatif juga dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada price to earning ratio, price to book value, dan price to sale. Pada kedua metode tadi, yaitu metode diskon cash flow dan penilaian relatif, ada keunggulan dan kekurangan tersendiri. Pertama, untuk diskon cash flow, mereka memiliki keunggulan fleksibilitas dalam hal perubahan penjualan dan biaya yang mengimplikasikan perubahan tingkat pertumbuhan melebihi waktu. Sedangkan diskon cash flow ini memiliki kekurangan juga. Yang pertama, yaitu sangat bergantung pada tingkat pertumbuhan dan durasi pertumbuhan tersebut, serta diskon rate. Penilaian relatif memiliki keunggulan memberikan informasi tentang bagaimana pasar saat ini menilai saham di beberapa tingkatan pasar agregat, industri, dan saham individu dalam industri. Sedangkan kekurangannya itu yaitu bergantung pada data historis dan tidak dapat menilai harga wajar saham. Selanjutnya yaitu obligasi. Secara global, pasar pendapatan tetap merupakan salah satu pasar yang besar bagi perusahaan dan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan. Obligasi adalah bukti hutang atau janji penerbit kepada investor untuk melakukan pembayaran bunga secara berkala dan melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Dalam obligasi memiliki fitur identitas penerbit, tanggal jatuh tempo, nilai par, kupon, dan frekuensi pembayaran, dan mata uang yang digunakan. Identitas dapat berupa perusahaan atau pemerintah dan pemerintah daerah, seperti PLN. Dari periode jatuh tempo, obligasi regulasi bervariasi. Ada yang lebih dari 1 tahun. Obligasi putable yang dapat dijual sebelum jatuh tempo. Obligasi callable penerbit melunasi lebih cepat sebelum jatuh tempo. Nilai par obligasi dikenal juga dengan face value, dapat memiliki nilai yang beragam, namun harganya akan dikuotasikan dalam persen dari par value. Obligasi ini memiliki beberapa jenis kupon. Kupon merupakan istilah yang digunakan dalam obligasi untuk menjelaskan bunga dalam obligasi. Nah, jenis kupon ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada tingkat suku bunga mengambang, di mana pembayaran kupon dihitung kembali, diriset secara periodis, atau biasanya setengah tahunan dihubungkan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, ada tingkat suku bunga variabel, di mana jika kupon dihitung kembali atau diriset secara periodis dengan periode penghitungan kembali 1 tahun atau lebih. Yang ketiga, ada kupon 0 atau zero kupon, yaitu tidak membayar bunga kupon, dijual dengan harga diskon terhadap nilai par, dan penerbit membayar sebesar nilai par pada waktu jatuh tempo. Dan yang terakhir ada step up, di mana membayar suku bunga obligasi yang rendah biasanya 3-7 tahun sebelum suku bunga naik sampai tingkat pasar. Namun perubahan ini hanya terjadi 1 kali saja dan suku bunga yang baru akan bertahan hingga jatuh tempo. Selanjutnya masih membahas mengenai obligasi. Ada beberapa hal yang
akan dibahas yaitu mengenai penilaian obligasi, durasi, modified duration, sama derivatif. Di mana penilaian obligasi ini berprinsip pada valuasi aset keuangan termasuk obligasi, yaitu nilai aset sama dengan keseluruhan arus kas yang akan dihasilkan. Dalam hal ini, berarti kupon dan pelunasan saat jatuh tempo obligasi. Nah, penilaian obligasi ini dapat dilakukan ada kupon tiap tahun ataupun tiap semester. Dan hasil serahan ada hasil serahan berlaku atau current yield dan hasil serahan hingga jatuh tempo, di mana merupakan tingkat pengembalian majemuk yang dijanjikan sejak saat pembelian hingga jatuh tempo. Tingkat pengembalian ini mempertimbangkan pendapatan atas kupon, capital gain atau loss, dan mengasumsikan kupon yang diperoleh diinvestasikan pada tingkat bunga sebesar YTM. Yang kedua yaitu ada durasi. Durasi dalam segala bentuknya adalah salah satu perangkat penting yang digunakan di pasar surat berharga, pendapatan tetap pada saat ini. Dengan menganalisa formula, ada beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama yaitu ada kupon, di mana jika kupon naik, menurunkan durasi. Jika kupon turun, menaikkan durasi. Sedangkan ada hasil serahan atau yield, di mana jika yield naik, maka menurunkan durasi. Dan sebaliknya, jika yield turun, menaikkan durasi. Lalu yang terakhir, ada jatuh tempo atau maturity, di mana jika jatuh tempo lebih lama, maka menaikkan durasi. Dan jika jatuh tempo lebih cepat, menurunkan durasi. Lalu yang selanjutnya ada modified duration. Durasi yang dimodifikasi adalah ukuran dari sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan tingkat suku bunga, di mana durasi modifikasi merupakan ukuran yang tepat terhadap eksposur suku bunga karena sudah memasukkan pembayaran kupon dan maturitas obligasi tersebut. Selanjutnya ada derivatif. Derivatif merupakan sekuritas yang nilainya ditentukan atau diturunkan dari aset yang menjadi dasarnya atau underlying asset. Ada beberapa produk derivatif seperti kontrak opsi, futures, dan forward. Kontrak opsi adalah suatu perjanjian antara penjual opsi atau penerbit, seller atau writer, dan pembeli kontrak opsi. Kontrak opsi memberikan hak dari pemilik atau holder untuk membeli atau menjual underlying asset pada harga yang telah ditentukan. Nah, dalam kontrak opsi terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu terdapat 4 kemungkinan posisi, yaitu ada long call, di mana memiliki hak untuk membeli, short call, wajib untuk menjual, long put, memiliki hak untuk menjual, dan short put, yaitu wajib untuk menjual. Pembeli atau holder kontrak opsi membayar sejumlah biaya atau premi kepada penerbit atau penjual. Selanjutnya ada tipe gaya kontrak opsi. Ada 2 tipe gaya. Yang pertama yaitu American Option, yaitu dapat mengeksersis kontrak beli atau kontrak jual underlying aset kapan saja hingga tanggal jatuh tempo. Dan yang kedua ada tipe gaya kontrak opsi European Option, yaitu dapat mengeksersis kontrak beli atau kontrak jual underlying aset saat tanggal jatuh tempo. Jadi American Option ini hingga jatuh tempo, sedangkan European Option ini saat tanggal jatuh tempo. Selanjutnya ada nilai kontrak opsi, di mana nilai intrinsik adalah laba yang dapat diperoleh apabila opsi dapat dieksersis segera atau in the money, baik kontrak opsi call atau put. Opsi memiliki nilai 0 bila at the money atau out of the money, di mana di sini dilambangkan
C atau call sama dengan max stock price dikurangi dengan exercise price, dan P sama dengan put, yaitu exercise price dikurangi dengan stock price. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi naik atau turunnya harga dari suatu opsi. Yang pertama ada stock price, yaitu bila harga saham semakin naik, maka kontrak opsi akan berakhir pada kondisi in the money. Yang kedua ada exercise price, bila harga exercise rendah, selisihnya semakin lebar dengan harga saham, sehingga akan membuat in the money. Lalu ada time to maturity, bila pada waktu akhir kadaluarsa panjang dan volatilitas tinggi, maka banyak waktu atas kejadian yang dapat menyebabkan harga saham naik. Namun bila volatilitas harga di bawah harga exercise, pelunasan tidak lebih rendah dari 0. Lalu ada interest rate, di mana bila suku bunga naik dengan asumsi harga saham tetap, maka akan membuat nilai sekarang dari harga exercise lebih kecil. Selanjutnya yaitu ada dividen. Bila dividen yang dibagikan tinggi, maka akan menghambat pertumbuhan harga saham, sehingga akhirnya menahan untuk tercapai kondisi in the money. Dan yang terakhir ada penilaian opsi. Dalam menilai harga saham ada beberapa model penilaian seperti binomial dan Black-Scholes, di mana formula Black-Scholes merupakan pengembangan dari opsi binomial pada bentuk multi-period. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan untuk forward dan futures, di mana forward merupakan sebuah kontrak yang mewajibkan satu pihak untuk membeli dan pihak lain menjual aset tertentu pada harga yang disepakati dan penyerahan dilakukan di masa depan. Sedangkan futures ini sama seperti forward, namun diperdagangkan melalui bursa dengan kontrak yang terstandar dan lebih formal. Dalam forward dan futures ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan. Yang pertama ada futures price, yaitu harga yang disepakati. Long position, yaitu setuju untuk membeli, dan short position, setuju untuk menjual. Forward dan futures ini memiliki keuntungan saat jatuh tempo, di mana pihak pembeli atau posisi long adalah pihak yang membeli aset tertentu akan mengalami keuntungan bila harga underlying aset akan naik. Di mana long yaitu harga spot dikurangi harga futures, dan short harga futures dikurangi harga spot. Lalu selanjutnya keunggulan dari transaksi futures. Ada beberapa keuntungan, ada keunggulan transaksi futures. Ada beberapa keuntungan dengan melakukan transaksi di futures, yaitu biaya transaksi yang jauh lebih murah dan juga adanya leverage yang dapat diperoleh. Leverage tersebut didapatkan karena trader hanya menempatkan margin yang lebih kecil dibandingkan dari aset underlying-nya. Namun leverage juga dapat menimbulkan kerugian bila pergerakan harga tidak sesuai ekspektasi. Jika harga terlalu fluktuatif dalam mengurangi margin yang disetor dan harus melakukan penambahan, bila tidak, broker akan menutup. Selain itu, pedagang atau pelaku dapat melakukan hedging dan berspekulasi. Spekulasi melakukan transaksi futures untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang diyakini akan naik pada posisi long dan pergerakan harga yang diyakini akan turun pada posisi short. Sedangkan hedger ini melakukan transaksi untuk melindungi nilai dari penurunan harga penjualan pada posisi short dan juga melindungi dari kenaikan harga pembelian yang akan naik pada posisi long. Singkatnya, kegunaan dari transaksi futures ini yaitu untuk spekulasi, di mana posisi short
yakin harga akan turun, dan posisi long yakin harga akan naik, serta lindung nilai atau hedging, di mana long hedge melindungi terhadap kenaikan harga dan short hedge melindungi terhadap penurunan harga. Dan yang pembahasan terakhir yaitu spot future parity theorem. Bila dengan melakukan kontrak futures diperoleh hedging yang sempurna dan tidak ada risiko, maka harusnya futures memberikan imbal hasil yang sama dengan aset bebas risiko. Dengan adanya hubungan tersebut, maka harga futures dapat ditentukan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisa sekuritas. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.